Halo guys, welcome to my channel Asmarandani Talk. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih career coaching itu. Untuk yang baru nonton video gue pertama kali, nama gue adalah Asmarandani dan gue adalah career coach and leadership trainer. Di channel ini kita akan ngebahas seputar career tips, leadership, and mindfulness at workplace. If you find the content helpful, please feel free to comment, like, and subscribe ya. Let's get started. Oke, jadi career coaching itu sebenarnya adalah sebuah interaksi antara si coach dan coachee atau orang yang di-coachingin yang bertujuan untuk membantu si coachee mendapatkan clarity mengenai career goals-nya dia dan bagaimana cara untuk menavigasi situasi karirnya dia bisa mencapai goals-goals dalam karirnya dia. Seperti yang kita tahu dan mungkin yang teman-teman juga alamin, yang namanya jadi profesional itu pasti akan ada aja obstacles atau challenges atau pain points yang kita alami sehari-hari pada saat kita bekerja. Apakah itu terkait dengan environment, apakah itu terkait dengan bos kita sendiri atau juga team member. Banyak hal seputar karir yang bisa mempengaruhi overall experience seseorang mengenai karirnya atau pekerjaannya. Pastinya kalau kita kerja, kita mau karir kita selalu progress gitu. Nah, akselerasi tersebut juga sebenarnya bisa kita planning. Nah, tentunya kita nggak mau asal planning aja, kita mau planning yang jelas, yang roadmap-nya clear, sehingga waktu yang kita butuhkan untuk mencapai goals kita juga bisa lebih diantisipasi. Nah, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang biasanya dibahas dalam sesi career coaching. Oke, seperti yang kita lihat dari ilustrasi ini, ada dua garis aksis. Yang pertama adalah future versus past. Kemudian ada asking versus telling. Nah, apa sih maksudnya? Jadi kalau misalnya coaching itu karena dia ada di kuadran di kanan atas, maka artinya coaching itu lebih terfokus terhadap future. Ya, jadi dibandingkan untuk memahami masa lalu seseorang atau kayak misalnya past trauma, past relationship, past experience-nya seseorang, tapi dia lebih terfokus tentang bagaimana kita bisa mencapai goals-goals kita di masa depan. Nah, kemudian ada telling versus asking. Untuk si coaching ini, metodenya adalah lebih dengan mempertanyakan beberapa hal gitu ya kepada coachee dengan adanya guided questions, sehingga pada saat si coachee itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach, secara tidak langsung dia juga akan mengartikulasikan pemaknaannya dia, understanding-nya dia, dan experience-nya dia di dunia karir, maka dia juga akan merefleksikan dan mendapatkan clarity tentang pemahamannya dia gitu. Jadi kayak sebenarnya adalah sesi coaching ini untuk menginspire clarity lah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita lagi pusing di kantor atau kita lagi banyak kerjaan atau apalah challenges yang sedang dialami, itu biasanya kita otak lumayan jadi ruwet sehingga kita jadi kesulitan untuk berpikir jernih. Pada saat sesi coaching, coach akan bertanya mengenai beberapa hal gitu ya yang memang udah ada frameworknya juga anyway. Sehingga pada saat kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya dia, kita juga akan proses berpikir gitu. Pada akhirnya it will come to us gitu ya, dan kita akan mendapatkan clarity itu juga gitu. Nah, beda halnya dengan si mentoring. Kalau misalnya mentoring itu lebih terfokus kepada telling ya. Dia sama-sama future focus juga, tapi dia lebih fokus terhadap metodenya telling. Artinya apa? Jadi biasanya kalau misalnya sesi mentoring itu, si mentor akan menceritakan pengalaman dan perspektifnya dia, sehingga si mentee atau orang yang dimentorin itu bisa mengambil hikmahnya dari si pengalaman mentor gitu. Jadi kalau misalkan si coaching itu dia lebih fokus terhadap pengalaman yang sedang dialami oleh si coachee. Namun kalau misalnya mentoring itu lebih fokus terhadap experience-nya si mentor. Nah, kalau misalnya counseling itu apa? Nah, kalau misalnya sesi counseling itu sebenarnya dia lebih fokus kepada masa lalu, dalam arti dia mencoba untuk mengurai keresahan-keresahan dari orang yang di counseling untuk memahami perasaannya dia itu asalnya dari mana gitu. Jadi kayak untuk mengidentifikasi hal tersebut, maka dilakukanlah sesi counseling. Nah, kalau gue sendiri biasanya gue kombinasi ya antara si coaching sama mentoring. Walaupun memang gue lebih fokus terhadap coaching gitu kan, karena gue pengen si coachee atau orang yang di coachingin ini menjadi the center lah gitu ya. Namun kalau misalnya kliennya minta,
maka gue juga bisa mengkombinasikannya dengan mentoring gitu. Jadi mengkombinasikan antara mendapatkan clarity dari self-awareness, harapkan untuk terjadi di sesi coaching, kemudian digabungkan dengan mentoring yang juga merupakan kumpulan dari insight-insight selama ini training, gue coaching, gue mentoring, dan waktu gue kerja juga gitu kan di kantor. Nah, semua insight-insight ini juga gue kumpulin, dan pada akhirnya pada saat kita berusaha untuk organizing next steps itu akan menjadi lebih produktif. Nah, semoga sekarang udah clear ya apa sih arti dari career coaching. Kalau lo rasa konten ini membantu, please like, comment, atau subscribe juga, dan share ke teman-teman lainnya ya. Nah, kalau lo pengen berdiskusi lebih lanjut mengenai karir, punya pertanyaan seputar karir, atau punya pain points, challenges, atau ada karir goals yang sedang lo ingin capai, dan lo pengen berdiskusi sama gue, silakan aja bisa hubungin gue taruh di description box ya. I will see you in the next video. Bye!